Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our Bahasa Indonesia class. Okay, please check it out. Kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia yang kali ini kita akan mempelajari ataupun membahas tentang membaca. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah membaca buku fiksi dan non-fiksi. Ya, Ibu harap kamu bisa mengikutinya dengan baik agar kamu dapat memahami pelajarannya dengan baik pula. Nah, dalam membaca buku fiksi dan non-fiksi ini, kita akan membahas tentang kenali unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, kita akan membahas tentang buku non-fiksi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, membaca buku menjadi satu kebutuhan. Buku yang dibaca dapat berbentuk buku fiksi ataupun non-fiksi. Kali ini kita akan membahas masalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang menawarkan informasi-informasi pengetahuan faktual yang dapat memperluas cakrawala pengetahuan pembaca. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman empiris, hasil observasi, hasil analisis penulis terhadap berbagai peristiwa, keadaan, ataupun fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Buku ini juga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan atau logika karena disusun melalui proses kerja ilmiah. Nah, berdasarkan isinya, buku non-fiksi dapat dibedakan menjadi 4. Ya, yang pertama biografi. Ya, biografi itu adalah buku yang menceritakan tentang kehidupan seseorang mulai dari dia lahir sampai akhir hidupnya. Ya, menceritakan suatu tokoh. Misalnya tokoh para pembesar-pembesar, ya, misalnya tokoh biografi B.J. Habibie, biografi Bung Karno, ataupun yang lain. Selain itu, ada lagi buku pendamping, buku literatur, dan buku motivasi. Ya, itu dia contoh dari buku-buku non-fiksi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kepada buku fiksi. Buku fiksi adalah sebuah karya sastra yang menceritakan hal-hal khayalan, rekaan, atau sesuatu yang tak sungguh-sungguh terjadi. Buku fiksi berisi cerita yang bersifat imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dan pembuatannya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Ya, tidak perlu dipertanggungjawabkan. Karena ide ceritanya berasal dari khayalan dan imajinasi si penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Dengan begitu, seorang pembaca tidak usah susah-susah mencari fakta sesungguhnya di dunia nyata. Karenanya, karya sastra berupa novel, cerpen, ataupun dongeng dimasukkan dalam kelompok karya fiksi. Nah, selanjutnya, buku memiliki bagian-bagian yang harus kita kenali. Ya, unsur-unsur yang terkandung di dalam buku non-fiksi. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai buku non-fiksi atau buku nyata dan benar-benar ada dalam kehidupan kita. Ya, unsur dari buku non-fiksi
terdiri atas materi dan kebahasaan secara umum. Di sini bisa kamu lihat nanti sistematika ataupun fisik buku non-fiksi terdiri atas yang pertama ya, sampul buku. Yang kedua, halaman judul, ya judul dari buku tersebut. Yang ketiga, hak cipta. Ya, setiap buku harus mempunyai hak cipta. Ya, kalau tidak ada hak ciptanya, dianggap buku tersebut tidak resmi ataupun bisa dikatakan plagiat ataupun tidak sah oleh negara. Yang keempat, kata pengantar. Yang kelima, daftar isi. Keenam, isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau subbab. Yang ketujuh, glosarium. Ya. Yang kedelapan, daftar pustaka. Yang kesembilan, indeks. Dan yang kesepuluh, lampiran. Nah, struktur-struktur ataupun bagian-bagian yang ada ini itu bisa kamu lihat dalam buku yang ada sama kamu. Bisa kamu perhatikan ya, benar tidak? Yang pertama sampul, selanjutnya halaman judul dan sampai ke nomor 10 tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur ataupun bagian-bagian dari buku fiksi. Ya, bagian-bagian dari buku fiksi ini. Yang pertama adalah sampul. Yang kedua, halaman judul. Yang ketiga, hak cipta. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, isi buku yang terbagi dalam jumlah bab ataupun judul. Dan yang terakhir, tentang penulis. Ya, tentang penulis di sini itu bisa dikatakan biografi, ya sedikit tentang biografi penulis. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi di sini tentang merangkum buku. Ya. Merangkum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengambil pokok-pokok suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Merangkum dapat pula diartikan sebagai kegiatan merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpencar dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Seseorang yang membuat rangkuman ataupun ringkasan menulis dengan menggunakan kata yang dibuatnya sendiri. Merangkum bertujuan untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. Seseorang yang akan membuat rangkuman harus memilah gagasan utama dan gagasan tambahannya. Karena tujuan rangkuman adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku. Maka diperlukan latihan-latihan untuk membimbing seseorang agar dapat membaca karangan dengan cepat. Ya, itu yang dimaksud dengan merangkum. Ya, tentu kamu dalam hal merangkum ini sudah sering melakukannya. Nah, di sini supaya kamu tidak salah dalam merangkum buku, harus ada langkah-langkah dalam merangkum tersebut. Ya, supaya rangkuman kamu itu bisa bagus, ya, dan dapat kamu pahami dengan baik. Kita mulai dengan langkah-langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Ya, gagasan pokok disebut juga gagasan utama. Gagasan utama adalah ide yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca.
Sedangkan gagasan pendukung yaitu gagasan yang mendukung gagasan utama tersebut. Gagasan utama yang terletak di akhir paragraf disebut gagasan induktif. Nah, sementara gagasan utama yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Nah, adapun gabungan antara paragraf deduktif dan induktif disebut paragraf campuran. Nah, di sini langkah-langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada kamu lihat di sini ada tentukan informasi yang terdapat pada buku seperti judul, pengarang, dan penerbit dengan cara membacanya. Nah, selanjutnya cari tahu isi buku secara umum dengan cara membaca daftar isi dan kata pengantar yang dicantumkan dalam buku tersebut. Nah, yang C, catat gagasan utama yang ada pada setiap paragraf dalam buku tersebut. Nah, yang terakhir D, rangkai gagasan-gagasan utama paragraf pada buku yang telah kita catat menjadi rangkuman. Kamu dapat menambahkan kata-kata tertentu di antara pokok-pokok isi buku tersebut sehingga terwujud kalimat yang runtun dan efektif. Ya, inilah dia langkah-langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Nah, selanjutnya langkah merangkum dengan pemetaan pemikiran. Ya, pemetaan pemikiran merupakan teknik visualisasi verbal ke dalam gambar, kata, angka, logika, dan warna menjadi suatu cara yang unik. Pada pemikiran sangat bermanfaat untuk memahami materi, terutama materi yang diberikan secara verbal. Langkah-langkah merangkum dengan pemetaan pemikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sediakan kertas kosong, tulis judul rangkuman di tengah kertas kosong. Sertakan pula gambar yang sesuai agar tampak semakin menarik. Dari judul tersebut, buatlah cabang sesuai jumlah topik yang dibahas di dalam buku. Selanjutnya, C. Tulis setiap topik yang ada di dalam buku tersebut ke dalam cabang-cabang yang sudah dibuat. Setiap topik hanya perlu ditulis kata kuncinya saja untuk memudahkanmu mengingat-ingat. D. Jika dalam suatu topik terdapat beberapa subtopik, maka buatlah beberapa cabang pada sesuai jumlah subtopik. E. Tuliskan subtopik tersebut pada cabang-cabang dari topik yang telah kamu buat. F. Beri warna yang berbeda dan hiasan untuk mempermudah mengingatnya. Nah, ini saja yang bisa Umi sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kamu dan kamu dapat mengikuti pelajaran yang tadi Umi sampaikan. Oke, anak-anak semua, ya, selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.